Easy go. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa berolahraga sambil menonton channel ini. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Be With You yang rilis pada tahun 2004. Film ini berasal dari negara yang terkenal dengan bunga sakuranya, yaitu negara Jepang. Dan film ini bergenre romantis, ada sedikit fantasinya. Oke, kita masuk ke filmnya ya. Ringkasan film ini menceritakan seorang ibu yang sudah meninggal, tapi bisa kembali hidup hanya saat musim hujan untuk menepati janji kepada anaknya. Biar nggak bingung, anaknya ini bernama Yuji, papanya bernama Takumi, dan ibunya bernama Mio. Yuji ini sekarang tinggal hidup berdua dengan papanya sejak ditinggal meninggal oleh Mio. Di sini, diperlihatkan bahwa Takumi ini nggak bisa masak. Lalu, di sekolahnya, Yuji memasang boneka terbalik. Biasanya itu berharap agar hujan segera turun. Wah, ini guru sekolahnya mirip sama artis pencocok tanam ya. Lalu, saat menghadiri festival bersama Yuji, tiba-tiba si Takumi ini pingsan. Ternyata, si Takumi ini nggak bisa dikerumuni banyak orang. Kayak ada trauma gitu. Lalu, di saat hujan mulai turun, Takumi dan Yuji berjalan ke arah hutan untuk mencari time capsule. Jadi ternyata sebelum Mio meninggal ini, Mio pernah membuat janji kepada Yuji untuk membuka time capsule setelah 1 tahun disimpan. Tapi Mio ini nggak bisa menepati janji tersebut karena dia sudah meninggal terlebih dahulu. Dan cereng-cereng, Mio yang seharusnya sudah meninggal ini tiba-tiba muncul di depannya Takumi dan Yuji. Tapi dia nggak ingat apa-apa. Akhirnya dibawa pulanglah si Mio yang lupa ingatan ini. Enak cuk, bisa bawa pulang cewek cakep yang lupa ingatan. Di rumah, Takumi menceritakan dan menunjukkan bahwa mereka berdua ini memang benar-benar menikah dan mempunyai anak. Mio yang mulai percaya ini mulai melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, yaitu memasak, kerjain PR bareng Yuji. Saat si Yuji sedang tidur, Mio dan Takumi ini jalan-jalan malam buat mencari angin. Di sini, Mio ini penasaran, gimana sih mereka berdua ini bisa jatuh cinta. Akhirnya Takumi ini cerita tentang masa lalu mereka. Dulu Takumi ini adalah atlet lari pas zaman SMA-nya. Tapi, dia malu-malu kucing buat ngutarain perasaannya ke Mio. Sampai waktu kuliah mereka berpisah. Takumi ini mendapatkan beasiswa di Jepang, dan Mio pindah ke Tokyo. Ada rasanya seksi ini Takumi gara-gara gak nembak si Mio. Selang beberapa waktu, akhirnya Takumi memberanikan diri untuk telepon dan mengajak ketemu si Mio. Di sini, berubah jadi cakep Mio-nya. Beda sama zaman SMA-nya. Setelah ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol, dimulailah benih-benih cinta mereka. Hidup Takumi dan Yuji kembali berwarna sejak kembalinya Mio. Takumi jadi semangat kerjanya, Yuji jadi aktif di sekolahnya. Karena sudah merasa nyaman setelah beberapa hari bersama, akhirnya si Mio dan Takumi ini melakukan adegan cocok tanam ria. Lalu, keesokan paginya, setelah Takumi dan Yuji berangkat, Mio bersih-bersih rumah dan menemukan surat-surat cinta dan diari SMA-nya. Setelah dibaca-baca, menangislah si Mio karena dia mengetahui bahwa dia sebenarnya telah meninggal dan dia hanya bisa kembali hidup saat musim hujan saja. Setelah itu, Mio mulai mengajarkan Yuji agar dia bisa hidup diri. Dia mulai mengajarkannya bikin sarapan pagi, jemur baju, bersih-bersih sepatu, dan berkebun. Lalu, pada saat Yuji sekolah, dia melihat cuacanya sudah cerah, gak hujan lagi. Yuji langsung meminta izin kepada guru mirip artis bercocok tanam ini agar dia bisa pulang ke rumah. Si Takumi yang juga melihat cuaca itu juga segera langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata si Mio ini sudah nggak ada. Lalu berlarilah Takumi ke hutan ke tempat dia menemukan Mio dulu. Di sana sudah ada Yuji dan Mio. Kalian nonton sendiri full versionnya ya guys. Sedih banget ini.
Sik, tunggu dulu. Kalian pasti bingung kan, kenapa si Mio ini bisa tiba-tiba menghilang? Sama cuk, aku juga bingung. Oke, saatnya kita perjelas ya guys. Jadi, di adegan yang membingungkan ini diawali saat Mio masih SMA dulu. Ternyata, dia juga diam-diam malu kucing suka sama Takumi. Lalu, si Mio ini mengalami kecelakaan saat dia mau mengejar Takumi yang dia lihat di seberang jalan. Setelah sempat bangkit setelah ditabrak, si Mio nggak kuat lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Dan saat terbangun, dia loncat 9 tahun ke masa depan. Mio di awal film ini sudah jelas ya guys, yang tiba-tiba Mio spawn di awal. Lalu yang di ending yang sedih tadi, pas Mio menghilang, kemana ke dia? Nah, saat Mio menghilang di ending film tadi, dia kembali ke umurnya yang 20, yang saat Mio ditabrak mobil dan pingsan. Saat terbangun, dia sudah berada di rumah sakit dan mengingat semuanya. Jadi, dia tahu masa depannya gimana. Dan ada pilihan buat si Mio. Yang pertama, dia tetap memilih bersama Takumi dan meninggal pada usia 28 atau mencari pasangan lain. Namun, si Mio ini tetap memilih bersama Takumi dan ingin melahirkan Yuji. Walaupun dia tahu dia akan meninggal 9 tahun kemudian. Pesan dan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah sayangilah orang tua dan pasanganmu selagi mereka masih ada. Karena kamu gak akan tahu kapan mereka akan pergi meninggalkanmu. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya agar bisa berkembang. See you in next video. Bye bye.